Koneksi antar materi menciptakan budaya positif di sekolah oleh Agus Kamto, CGP Angkatan 4, dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, restitusi, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Jadi, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak punya motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan motivasi eksternal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi perilaku. 3 motivasi perilaku pada manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita berperilaku disiplin atau yang lain itu biasanya menghindari hukuman, ketidaknyamanan. Maka kita akan bertanya apa yang akan terjadi bila kita melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas motivasi pertama yang hukuman tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Kemudian, tujuan dari disiplin positif yaitu tujuan dari disiplin positif ini untuk menanamkan motivasi yang ketiga tadi pada murid kita, yaitu biar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, ini posisi kontrol restitusi. Ini ada guru itu sebagai penghukum atau bisa membuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, sebagai pengontrol, sebagai manajer. Yang baik adalah sebagai manajer. Yang paling buruk adalah sebagai penghukum, ya. Mengapa keyakinan kelas? Sekarang adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pertanyaan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Nah, ini contohnya ya, pada saat mengendarai. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Kedua, kemungkinannya ada yang nanti ditangkap polisi, ya. Ada juga yang kemungkinan menjawab keselamatan. Ya, nanti kalau jatuh bisa terbentur, bisa meninggal, ya.
bentar kepalanya untuk melindungi kepala, keselamatan. Ada lagi yang pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini jawabannya ada yang biar tidak kita anggap sangat Satpol PP. Tapi ada juga jawaban yang untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Sedangkan menurut Gossen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini, begitu. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan pada murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, restitusi ini menempatkan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, lebih memiliki tujuan. Kemudian disiplin positif, memulihkan saat salah. Jadi restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau bukan juga untuk menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Ketika berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ada peluang besar, ada peluang yang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika melakukan kesalahan. Nah, bukankah pada hakikatnya begitu cara kita belajar? Jadi, murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun, mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Ya, mungkin terpaksa itu minta maaf ya di dalam hatinya tidak nyata ketawa. Karena kalau fokus ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal. Bukannya pada upaya perbaikan diri yang lebih bersifat internal. Terkadang
Bisa juga muncul perasaan ingin balas dendam bila orang yang berbuat salah sebetulnya merasa tidak rela harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Restitusi memperbaiki restitusi tentang memperbaiki hubungan dan memperkuat. Ya, restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri ya. Dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu. Sehingga kita ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Demikian juga kebutuhan orang lain. Restitusi cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Restitusi menguatkan. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Jawabannya tentu bisa. Asalkan ia bisa belajar dari kesalahan itu. Restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Kita mencari solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mari kita lihat praktik pendidikan kita yang seringkali membiarkan anak-anak dan memisahkan anak-anak dari kelompoknya. Ya, seorang anak TK atau anak SD yang tidak bersikap kooperatif pada saat kegiatan mendengar dongeng dari gurunya, anak itu disuruh keluar dari kelompoknya atau disuruh keluar kelas atau duduk di pojok di belakang, disuruh keluar dari koridor ke kelas koridor atau ke kantor guru. Seringkali dibiarkan tanpa pengawasan. Kalau ada anak remaja nakal, orang tua menyuruh pergi dari rumah. Padahal kalau mereka jauh dari orang tuanya jadi tidak bisa mengajari mereka dan mereka tidak bisa belajar nilai-nilai kebajikan. Jadi restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya, bukan menjauhkan, bukan memisahkan dari kelompoknya. Nah, ini restitusi. Hukuman, sanksi, konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu kalau hukuman. Sesuatu harus terjadi itu sanksi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Ada pilihan apa? Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid anak jangka waktu panjang, tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek, sanksi restitusi menguatkan murid untuk bisa belajar dalam jangka waktu panjang. Hukuman korban mendapat keadilan, kalau sanksi konsekuensi korban bisa diabaikan. Korban mendapatkan ganti kalau restitusi. Murid atau anak akan tersakiti. Kalau sanksi, murid anak dibuat tidak nyaman. Murid anak mendapatkan penguatan kalau restitusi. Perilaku pasif agresif meningkat kalau hukuman. Penguatan hanya
bertahan dalam jangka waktu pendek untuk sanksi. Pada restitusi masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut lakukan hukuman ya. Kalau muridnya tidak takut tidak memerlukan monitoring kalau konsekuensi atau sanksi. Kalau restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk berlakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Itu kalau hukuman. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat itu sanksi. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik, itu hukuman. Kalau sanksi, apa peraturannya? Maukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kalau hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Kalau sanksi, konsekuensi, anak menghormati peraturan. Kalau restitusi, anak menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Tiga tahap beserta teori kontrol segitiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya. Gambarkan segitiga restitusi seperti ini. Stabilkan identitas. Tiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi, jika melakukan kesalahan, dia tenang dulu. Kamu bukan satu-satunya. Lalu, divalidasi. Kamu tentu punya alasan, kebutuhan apa. Ya. Masing-masing punya kebutuhan, seperti sayang, kemudian yang dihargai atau apa. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah? Itu memvalidasi. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menstabilkan identitas anak gagal menjadi sukses. Mengubah identitas anak dari gagal, orang yang gagal karena melakukan kesalahan, menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Saat itulah ketika kita harus menampilkan diri. Akan sulit melakukan restitusi bila anak yang berbuat salah terus fokus pada kesalahan. Ada 3 alasan. Pertama, rasa bersalah menguasai. Yang kedua, ketika merasa bersalah, kita mengalami identitas gagal. Ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Validasi tindakan yang salah. Ini tindakan memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya, biasanya terjadi benturan saat anak memiliki kebutuhan kekuasaan, ini bisa berbenturan tabrakan dengan kebutuhan yang lain, itu kebutuhan cinta, kasih sayang. Dari kontrol, semua tindakan manusia baik buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan itu. Itu tugas kita. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Dia termotivasi internal, tingkah laku divalidasi, nilai yang dipercaya, dan menjadi orang yang diinginkan. Keterkaitan
dengan materi sebelumnya, filsafat pendidikan, ya, tentang perubahan. Kita harus bergerak terus, ada perubahan, kita ikut perubahan baik. Pendidikan itu menuntun, jadi kita tuntun siswa kita agar tidak salah. Jadi segala pendidikan harus berorientasi pada murid. Nilai dan peran guru penggerak: mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Perannya mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, memimpin pengembangan sekolah. Kita harus memimpin murid-murid kita menjadi orang-orang yang baik, tidak menjadi orang-orang yang gagal, menjadi murid-murid yang sukses. Jadi, visi guru penggerak membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid sehingga terbentuk murid dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif, ada keyakinan, kita segitiga institusi, kemudian teori kontrol. Refleksi, sebuah refleksi dari pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sebagai pendidik kita harus terus bergerak mengikuti perubahan menuju hal yang baik. Budaya positif harus ini sangat baik buat murid, guru, dan lingkungan sekolah. Penerapan dalam pembelajaran harus dimulai dari kelas dan mengimbas ke kelas lain sehingga satu sekolah yang menerapkan budaya positif dipastikan akan tercipta sekolah yang nyaman dan menyenangkan bagi muridnya. Murid-murid akan membawa budaya positif ke lingkungan masyarakat sehingga akan tercipta budaya yang positif pula di masyarakat kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.